Tanda-tanda hari kiamat, meninggalnya orang-orang saleh. Yadhabus salihun, akan pergi orang-orang saleh, maksudnya meninggal dunia. Al-awwal fal-awwal, secara berterusan, secara mutatabi', yakni seorang, dua, tiga, dalam jangka masa yang tidak jauh satu dengan yang lain. Dari Mirdas Al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang saleh akan pergi, yakni meninggal dunia, satu persatu, sehingga yang tersisa hanyalah orang-orang yang seperti hampas gandum atau kurma, di mana Allah tidak akan menghiraukan mereka sedikit. Riwayat Bukhari dan Muslim. Naam. Tanda-tanda hari kiamat adalah meninggalnya orang-orang saleh. Tanda-tanda hari kiamat, meninggalnya orang-orang saleh. Yadhabus salihun, akan pergi orang-orang saleh, maksudnya meninggal dunia. Al-awwal fal-awwal, secara berterusan, secara mutatabi', yakni seorang, dua, tiga, dalam jangka masa yang tidak jauh satu dengan yang lain. Ianya menggambarkan bahwasanya tanda-tanda hari kiamat itu bila ramai orang-orang saleh meninggal dunia, sehingga tidak ada di atas muka bumi ini melainkan husalah. Husalah ini kalau digambarkan, kalau gandum yang bersih itu orang-orang saleh. Gandum yang rosak itu orang-orang yang hina. Orang-orang yang hina, maksudnya yang tidak beribadah, yang tidak beriman, orang-orang yang kufur. Yang ada di atas muka bumi ini adalah orang-orang yang kotor, orang-orang yang rosak imannya, akhlaknya dan perbuatannya. Tidak akan terjadi hari kiamat sementara di atas muka bumi ini masih ada orang-orang saleh. Faham tom? Kalau musibah dan bala, ya, musibah akan menimpa walaupun ada orang saleh. Bila musibah itu menimpa walaupun ada orang saleh, bila kemaksiatan lebih memenuhi atau lebih lebar, lebih banyak berbandingkan ketaatan. Siti Aisyah bertanya, anhulaku fina salihun, ya Rasulullah, adakah kita akan diturunkan bala sementara tengah-tengah kita ada orang-orang saleh? Katanya, idza kathural khabath, kalau lagi banyak kekejian dan perbuatan maksiat. Oleh sebab itu kita risau dengan kita punya zaman ini, antara ketaatan, adanya orang taat ini, adanya orang-orang baik, adanya majelis-majelis yang baik, ini menjadi sebab tertolaknya sekian banyak bala yang kita tak tahu. Karena ketika dikatakan adakah orang itu akan dibinasakan sementara ada orang saleh, kalau kemaksiatan merajalela, bermakna kalau kemaksiatan ditandingi dengan ketaatan, maka akan menjadi penghalang daripada turunnya bala dan musibah. Oleh sebab itu, bila ada majelis-majelis yang baik seperti ini, sokong, karena itu menjadi sebab penghalang turunnya musibah dan bala. Faham tom? Wala fil hadis, laula syuyukhun rukka, kalau bukan oleh karena orang-orang tua yang ibadah, au atfalun rudda, atau bayi-bayi yang tak berdosa menyusu, au hayawanun rutta, atau binatang-binatang yang dia digembalakan, yang mereka adalah memerlukan rahmat dari Allah juga. Kalau bukan itu semua, Allah dah turunkan bala kepada kamu semua. Karena banyaknya orang-orang yang derhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mana mungkin Allah ciptakan dunia ini, nikmat dikasih, kemudahan dikasih, lalu orang yang diberi nikmat lawan kepada Allah, cabar kepada Allah, melanggar perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah akan diam macam tu. Oh ya, silakan aku ciptakan kamu untuk bermaksiat. Begitu ke sikapnya Allah subhanahu wa ta'ala? Ya tidak mungkin. Allah ada gairah dengan ciptaannya. Ini bumi disegalakan, segala kenikmatan yang Allah sediakan ini bukan untuk kita bermaksiat kepada Allah, untuk kita taat kepada Allah. Tapi bila salah guna, ia boleh menyebabkan turunnya bala dan musibah dari Allah. Tapi yang boleh menghalang bala dan musibah itu bila ketaatan juga banyak, bila orang-orang soleh makin banyak. Oleh sebab itu dikatakan tanda-tanda hari kiamat adalah wafatnya orang-orang
saleh, sehingga yang ada adalah orang-orang yang hina. Baik itu seperti gandum yang rosak atau korma yang rosak, la yubalihim Allah tak peduli lagi kepada mereka. Turun bala, yang di antara mereka ada yang masih menjemur baju, ada di antara mereka yang masih berada di dapur. Khalas, bila yang ada di atas muka bumi ini orang-orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tak sempat pun mereka untuk insaf, bala dan musibah melanda kepada mereka. Semoga Allah lindungi kita dan negara kita daripada bala dan musibah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebab makin banyaknya aktiviti ibadah dan ketaatan untuk menjadi sebab penghalang turunnya bala dan musibah. Amin Allahumma amin.